Selamat siang pemirsa, Teraktual kembali menemani Anda dengan berita-berita terbaru, terhangat dan terpercaya bersama saya Aulia Diska, Selasa 21 April 2020. Penularan virus corona masih terjadi di tengah masyarakat. Kasus positif COVID-19 di Kebumen hingga 21 April 2020 bertambah sebanyak 2. Dengan demikian, jumlah kasus pasien yang terjangkit virus corona di Kebumen ini kini mencapai 12 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2 pasien meninggal dunia. Sementara itu, jumlah pasien yang dinyatakan sembuh bertambah 2. Oleh sebab itu, masyarakat dianjurkan untuk tetap berada di rumah. Apabila terpaksa harus keluar rumah, dianjurkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Faradina, yang sudah berada di depan UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru. Baik, rekan Faradina silahkan menyampaikan informasi yang Anda dapat. Faradina, apakah sudah Terima kasih rekan Aulia. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di depan UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru. Saya akan menyampaikan informasi yang saya dapat dari hasil wawancara dengan Bapak Budi Satrio selaku Kepala Dinas Kesehatan. Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 di UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru Kebumen akan mulai difungsikan pada Jumat 24 April 2020. Dalam memastikan kesiapan menampung pasien, Bupati Yasid Mahfudz meninjau klinik yang terletak di Jalan Gelatik 2A Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Rabu 22 April 2020. Ia mengatakan difungsikannya rumah sakit darurat itu sesuai dengan target pada awal Ramadan sudah dapat dioperasikan, sehingga penanganan COVID-19 di Kabupaten Kebumen bisa lebih optimal. Kepala Dinas Kesehatan Kebumen, Budi Satrio, menjelaskan rumah sakit darurat dibagi dalam 3 zona. Zona 1 untuk pasien yang sudah dilakukan rapid test atau tes cepat. Zona ini sudah siap menerima pasien 100%. Selanjutnya, zona 2 untuk pasien dalam pengawasan PDP yang belum dilakukan rapid test. Saat ini zona 2 sudah siap 90%. Sedangkan zona 3 untuk mengantisipasi ODP yang tidak diterima oleh keluarga maupun tidak ada fasilitas karantina di desanya. Bahkan, pada hari pertama dioperasikan, kata Budi Satrio akan langsung ditempati oleh 11 pasien yang sudah melakukan rapid test dengan hasil positif. Pasien tersebut merupakan jamaah istimewa Goa. Demikian informasi yang saya dapat sampaikan. Faradina melaporkan. Terima kasih Faradina sudah menyampaikan informasi dengan baik. Sekarang kembali lagi di studio bersama saya Aulia Diska, dan terima kasih untuk pemirsa yang masih tetap berada di rumah dan menyaksikan acara teraktual, dan 30 menit ke depan akan masih bersama saya dan rekan saya. Memang untuk penanganan virus corona sendiri, menurut Menteri Kesehatan mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada vaksin ataupun obat yang sudah disetujui oleh WHO yang bisa terbukti menyembuhkan coronavirus. Namun demikian, dengan meningkatkan sistem imunitas tubuh, maka virus ini akan bisa dikalahkan dan sembuh, seperti yang sudah banyak terjadi di beberapa negara termasuk sumber penyakit ini di Wuhan. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk tetap berada di rumah dan meningkatkan sistem imunitas tubuh. Sepertinya rekan saya sudah berada di lokasi Pasar Tumenggungan. Untuk pemirsa yang penasaran dengan situasi di Pasar Tumenggungan, mari kita simak informasi. Baik, terima kasih pemirsa sudah tetap berada di rumah. Sekarang kembali lagi bersama saya Aulia Diska. Sekarang saya sedang menuju lokasi Pasar Tumenggungan. Seperti yang pemirsa lihat, di jalanan ini tidak banyak dilintasi oleh pengendara. Dan tidak sedikit juga jalanan yang menerapkan kebijakan lockdown. Ya, sekarang kita sudah berada di depan Pasar Tumenggungan. Seperti suasana yang kita lihat saat ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya.
Ungkap pedagang Pak Manto, di dalam sedang dilakukan penyemprotan cairan disinfektan guna pencegahan terjadinya infeksi. Bahan kimia ini juga memiliki kemampuan untuk membunuh mikroorganisme yang terpapar langsung dengan senyawa ini. Pak Manto juga menjelaskan, banyak pedagang yang meliburkan diri dikarenakan tidak sedikit yang mengalami kerugian, terutama para pedagang sayuran yang rentan membusuk dan tidak bertahan lama. Sekian informasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Kembali lagi di studio teraktual bersama saya Aulia Diska. Tidak hanya pada manusia, dampak virus corona ini juga berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia dan dunia. Wabah corona membuat negara-negara mesti mewaspadai ancaman resesi. Laju pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi menurun, mengingat Cina adalah mitra dagang utama bagi sejumlah negara dengan kontribusi mencapai 16-17% terhadap produk domestik bruto global. Bagi Indonesia, Cina berkontribusi besar di sejumlah sektor ekonomi seperti pariwisata dan investasi dengan nilai impor dan ekspor tertinggi dibandingkan dengan negara lain. Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan memprediksi pelemahan ekonomi dunia ini bisa mencapai dengan terburuk sejak krisis keuangan global pada 2008 dan 2009 sampai 2009. Untuk informasi selengkapnya kami berikan sebuah video setelah ini. Banyak penolakan terjadi. Benarkah jenazah pasien COVID-19 menular? Ketua Ikatan Dokter Indonesia Dr. Daeng Muhammad Fakih mengatakan proses pemulasaran dan pemakaman jenazah pasien COVID-19 dilaksanakan dengan protokol ketat sehingga tidak berisiko menular. Selanjutnya, pada akhir tayangan ini akan memberikan informasi tentang cara mencuci tangan yang benar bersama Dr. Nahla Shihab. Sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang ini. Semoga masalah ini segera mendapat penanganan lebih lanjut dari pemerintah. Demikian teraktual siang hari ini. Nantikan berita-berita teraktual selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah dan sampai jumpa. Jenazah yang meninggal karena COVID atau diduga COVID itu sudah dilakukan SOP pembungkusan jenazah sampai pemakaman dengan yang sudah ditentukan. Jenazahnya disinfektan, dikasih disinfektan, kemudian dibungkus rapat, dikasih disinfektan lagi, dimasukkan ke peti, dikasih disinfektan lagi. Selama jenazah itu tidak dibuka, langsung dimakamkan, maka sudah tidak beresiko lagi terhadap penularan. Penularan COVID-19 ini dengan kontak dekat sebenarnya antara orang yang terpapar, yang sudah terinfeksi dengan orang lain yang jaraknya dekat sekali, kemudian dia mendapatkan percikan waktu batuk, waktu bersin, waktu bicara, itu yang disebut droplet. Nah, orang yang sudah meninggal itu tidak akan melakukan seperti itu. Halo, saya Dr. Nahla. Salah satu cara paling sederhana namun efektif untuk mencegah virus corona adalah dengan mencuci tangan yang sering dan benar. Nah, saya akan menunjukkan cara mencuci tangan yang benar sesuai anjuran WHO. Biasanya kita mencuci tangan dengan sabun hanya membasuh area telapak tangan, seperti ini. Padahal bisa kita lihat kalau kita dengan hanya menggunakan seperti itu masih banyak area yang tidak terpapar oleh sabun seperti di sela-sela jari dan di punggung tangan. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah dengan memulai dengan telapak tangan, kita bisa hitung 1, 2, 3, 4. Lalu punggung tangan
1, 2, 3, 4. Sebaliknya 1, 2, 3, 4. Kita bisa lihat ujung-ujung jari masih belum terkena, jadi kita seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ini bisa kena langsung dua-duanya. Lalu ibu jari juga masih belum terkena sabun, kita juga basuh dengan sabun seperti ini. Lalu masih ada kita lihat di benar-benar di ujung jari ini belum terkena, kita juga lakukan seperti ini supaya juga bagian bawah kuku terkena. 1, 2, 3, 4. Kalau kita lihat sisi sebelah sini juga masih belum kena, jadi kita tambahkan di sisi sini. Juga sebaliknya. Nah, bisa kita lihat kan, jadinya seluruh area tangan, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, semua sudah terkena sabun. Jadi setelah itu kita basuh dengan air yang mengalir, dan jangan lupa dengan mengeringkan tangan kita, baik dengan pengering tangan ataupun lap sekali pakai. Jangan setelah sudah cuci tangan bersih, kita peperkan tangan kita keringkan di celana atau di baju. Jadi jangan lupa untuk menangkal virus corona, kita harus sering-sering cuci tangan. Sekali cuci tangan durasinya setidaknya 40-60 detik dan dengan langkah yang benar.